Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jui Saputra Kabahari dengan NIM 31227367 dari Prodi Manajemen kelas E. Di sini saya akan mereview hari lahirnya Pancasila. Walaupun Indonesia tidak memiliki alat-alat perang yang canggih seperti negara lain, tetapi lihatlah, negara kita tetaplah merdeka. Karena kita punya tekad yang berani, memiliki rasa cinta tanah air, kebersamaan, dan persatuan. Artinya, jika suatu bangsa telah sanggup mempertahankan negaranya dengan darahnya sendiri, pada saat itulah bangsa itu telah siap untuk merdeka. Lihatlah bangsa kita Indonesia, walaupun dengan bambu runcing, saudara-saudara semua siap sedia mati mempertahankan tanah air kita Indonesia. Pada saat itu bangsa Indonesia sudah siap sedia untuk merdeka. Kita hendak mendirikan Indonesia merdeka bukan untuk satu golongan, baik golongan bangsawan maupun golongan kaya raya, tetapi untuk semua, karena semua itu setara. Sebelum Indonesia merdeka, tentu ada banyak hal yang perlu dipersiapkan, seperti diadakannya sidang BPUPKI, Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, yang dibentuk oleh Jepang dengan tujuan untuk menarik hati Indonesia dan mempertahankan kekuasaannya. Pada sidang tersebut ada usulan-usulan dasar negara yang berlangsung dari 29 Mei 1945 sampai dengan 1 Juni. Pada sidang pertama, yaitu tanggal 29 Mei 1945, yang dikemukakan oleh Profesor Mr. Muhammad Yamin, secara lisan yang meliputi 1. Peri kebangsaan, 2. Peri kemanusiaan, 3. Peri ketuhanan, 4. Peri kerakyatan, dan 5. Kesejahteraan rakyat. Dan ada pula yang secara tertulis, yaitu 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Persatuan kebangsaan Indonesia, 3. Rasa kemanusiaan yang adil dan beradab, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya, pada tanggal 31 Mei, Profesor Dr. Mr. Supomo menyampaikan usulan mengenai 5 dasar negara yang meliputi 1. Persatuan, 2. Kekeluargaan, 3. Keseimbangan lahir dan batin, 4. Musyawarah, dan yang kelima keadilan sosial. Selanjutnya, 5 dasar negara usulan Insinyur Soekarno, yaitu 1. Kebangsaan Indonesia, 2. Internasionalisme atau peri kemanusiaan, 3. Sepakat atau demokrasi, 4. Kesejahteraan sosial, dan yang kelima ketuhanan yang Maha Esa. Dari 5 dasar tersebut diringkas jadi trisila, yaitu 1. Sosionasionalisme, 2. Sosiodemokrasi, 3. Ketuhanan, dan diringkas lagi jadi ekasila, yaitu gotong royong. Pada sidang pertama ini ditetapkan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia dan tanggal 1 Juni ditetapkan sebagai hari lahirnya Pancasila. Lalu dibentuklah Panitia 9 yang tugasnya untuk menampung semua pendapat dan mendapatkan kesepakatan bersama. Panitia tersebut dibentuk untuk membuat rumusan yang dikenal sebagai Piagam Jakarta atau Jakarta Charter pada 22 Juni 1940. Hasil rumusan Piagam Jakarta: 1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. 2. Dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Isi pertama dari Piagam Jakarta, yaitu ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa, karena bangsa Indonesia memeluk agama yang beragam. Setelah melalui beberapa proses persidangan, Pancasila akhirnya dapat disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945. Dengan demikian lahirlah Pancasila sampai hari ini. Adapun kedudukan dan fungsi Pancasila di Indonesia, yaitu sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia, yaitu dijadikan pedoman hidup bangsa Indonesia dalam mencapai kesejahteraan lahir dan batin dan masyarakat yang heterogen atau beraneka ragam. Yang kedua, Pancasila sebagai jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia. Yang ketiga, Pancasila sebagai perjanjian luhur, maksudnya
Pancasila sudah disepakati secara nasional sebagai dasar negara pada tanggal 18 Agustus 1945 melalui sidang PPKI. Yang keempat, Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum, yang artinya segala perundang-undangan yang berlaku di Indonesia ini harus bersumberkan pada Pancasila tersebut. Dan yang kelima, Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan yang akan dicapai sebagai bangsa Indonesia. Itulah penjelasan mengenai sejarah lahirnya Pancasila. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.